Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk tentunya kita pada awal hari Ramadan pada bulan Ramadan ini, awal hari dari bulan Ramadan yang merupakan bulan pelatihan untuk meningkatkan keimanan atau skill spiritual kita. Berapa banyak orang yang sudah masuk di kuburan dan berharap bisa kembali menikmati satu hari Ramadan, tapi mereka sudah tidak bisa. Maka ini nikmat Allah yang sangat besar, jangan disia-siakan. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah sampaikan kita di sini, dan semoga Allah mengulangi untuk kita Ramadan yang akan datang semuanya dengan kesehatan, kekuatan dan kesempatan beribadah serta jauh dari semua kemaksiatan. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, orang yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan, dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah setelah memuji Allah orang yang selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan pada buku kita Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, dan kita akan masuk ke materi ke-8. Betul sampai situ ya? Masalah nafkah. Poin A-nya masalah pengertian nafkah itu sendiri. Nafkah ialah harta yang berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Sementara poin B-nya, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan siapa yang wajib menerimanya. Nafkah wajib diberikan kepada 6 orang, yaitu yang pertama istri. Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih dalam perlindungan suaminya tidak ditalak, atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddahnya habis. Jadi kalau ada istri, masih satu istri tidak pernah cerai, maka wajib diberikan nafkah, makanan, minuman, pakaiannya, tempat tinggalnya, transportasinya semampu suami. Itu secara hakiki dia memang istri. Atau istri yang secara hukum saja terikat, yaitu wanita yang diceraikan dan masih dalam masa iddah. Kalau suaminya yang ceraikan, suaminya mengatakan saya ceraikan kamu misalnya, wa na'udzubillah, kalimat ini kalau terucapkan berarti 3 kali masa suci ke depan kalau dia masih haid si perempuan ini, atau 3 bulan kalau dia sudah tidak haid lagi, itu adalah masa iddah. Di masa iddah ini masih ada pemberian nafkah. Tapi beda dengan khulu. Khulu itu maksudnya si istri yang mengajukan perceraian. Begitu hakim iyakan, maka tidak ada nafkah lagi bagi dia, karena dia sendiri yang ingin lepas dari suaminya. Itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, ala haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Ketahuilah bahwa hak-hak istri atas kalian wahai para suami adalah hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian serta makanan. Tentu ini ada hal yang harus difahami, istilahnya mafhum mukhalafah, difahami dari lawan daripada makna hadis ini adalah berarti semua istri yang telah diberikan makanan dan pakaian oleh suaminya wajib patuh dan melayani. Ya, ini harus dipertemukan dengan khidmah dan pelayanan, atau pelayanan dan juga kepatuhan. Yang kedua, yang wajib diberikan nafkah adalah wanita yang ditalak bain sejak masa iddahnya jika hamil. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang menalaknya. Jadi di sini kalau suami yang menceraikan, dia wajib memberikan. Kalau tadi di poin pertama diceraikan masih tolak raj'i, baik status istri resmi atau secara hukum saja diceraikan tapi masih boleh kembali, tolak 1, tolak 2.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-talaqu marratan. Cerai itu hanya 2 kali yang boleh kembali. Kalau sudah yang ketiga namanya tolak bain. Nah, tolak bain ini sebenarnya kalau sudah terceraikan yang ketiga itu akan ada nafkah kalau suami yang menceraikan sampai masa iddahnya selesai, atau kalau dia yang mengajukan atau dia sendiri misalnya sudah 2 kali ceraikan oleh suaminya lalu dia ajukan juga perceraian karena sudah tidak mau sama suaminya lagi, berarti terceraikan dengan yang ketiga otomatis. Maka ini kalau dia minta cerai nggak ada nafkah, kalau dia diceraikan baru ada nafkah. Ya. Di sini dikatakan sejak masa iddahnya jika dia hamil. Kalau tidak hamil berarti tidak ada nafkah. Ya. Kalau sudah 3 kali diceraikan berarti nggak ada nafkah di sini. Kecuali dia hamil karena dia ada bayi di perutnya. Ya. Dan itu diberikan sampai masa melahirkannya. Dan kalau dia melahirkan lalu dia menyusui si bayi, maka juga tetap wajib si mantan suami memberikan nafkah karena adanya anak tadi. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahun. Dan jika mereka para istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin. Yang ketiga, orang tua dan orang yang wajib menafkahinya adalah anaknya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Kata sebagian ulama hadis, ulama tafsir adalah nafkahilah mereka, berikanlah kebutuhannya. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang lebih berhak mendapatkan amal kebaikan, maka Rasulullah SAW bersabda, ummuka dalam kurung thalathan thumma abuk. Ibu disebutkan 3 kali, kemudian baru bapak. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5971 dan Imam Muslim 2548. Yang keempat, yang wajib diberikan nafkah adalah anak-anak kecil. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah bapaknya atau ayahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Juga sabda Rasulullah SAW, wa yaqulul walad at'imni ila man tada'uni. Anak itu akan berkata, berilah aku makan, kepada siapakah kau akan menyerahkanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 10.473. Artinya kalau anak itu bisa berbicara, dia akan mengatakan, lalu kalau bukan kau ayahku, siapa yang akan memberiku makan. Ya. Tentu sudah pernah kita jelaskan juga, saya ingatkan kembali, kalau anak laki-laki wajib nafkahnya sampai balik, kalau anak perempuan sampai menikah. Ya, dan saya sudah sampaikan juga kenapa anak perempuan mendapatkan 1 warisan dan laki-laki 2 double, karena anak perempuan selalu aman dalam 2 keadaan. Sebelum nikah ayahnya nafkahi, setelah nikah suaminya nafkahi. Yang kelima, budak. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah majikannya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu min al-'amali ma la yutiq. Budak berhak mendapatkan makanan dan pakaiannya dengan cara yang baik, dan ia tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak sanggup ia kerjakan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 1662. Yang keenam, hewan. Orang yang wajib memberinya makan ialah pemiliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalatin nar imra'atun fi hirratin
dakhalatin nar imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'a fala hiya at'amatha wala arsalatha ta'kulu min khashashil ard. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ditahannya hingga mati kelaparan. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya untuk memakan serangga tanah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1365. Tentu ada batasannya di sini ya, hewan yang boleh dipelihara. Kucing termasuk walaupun bertaring boleh dipelihara karena ada perbuatan dari para sahabat dan dibiarkan oleh Nabi SAW. Ya. Tapi kalau hewan-hewan yang haram untuk dipelihara, apalagi memang dasarnya disuruh bunuh seperti ular misalnya, anjing buas ya. Kalau anjing untuk berburu masih ada yang membolehkan tentunya. Kemudian kalajengking, ya, cecak, tikus, ya. Ini semua hewan-hewan yang dianjurkan malah untuk dibunuh, maka tidak boleh dipelihara sama sekali. Begitu juga dengan ditransaksikan. Kata Nabi SAW, 5 hewan harus dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Di wilayah Mekah dan Madinah atau di luar Mekah dan Madinah. Disebutlah tikus, anjing buas, burung raja wali, burung gagak yang dadanya berwarna bulunya putih. Kemudian apa satu lagi? Ular, ya, ular. Kemudian hadis yang lain menjelaskan kalajengking, hadis yang lain juga menjelaskan cecak. Jadi ada 7 jenis hewan ini yang boleh dibunuh. Kemudian selanjutnya kita masuk poin C, besarnya nafkah itu. Seperti apa kadarnya? Nafkah yang ditujukan untuk mempertahankan hidup ialah makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang dapat melindungi dari hawa panas dan hawa dingin, serta rumah untuk tempat tinggal dan istirahat. Dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat di antara mereka terletak pada masalah banyak dan sedikitnya atau baik dan buruknya nafkah yang diberikan, karena hal itu sangat bergantung kepada kaya dan tidaknya pemberi nafkah dan penerimanya, orang kota ataupun orang desa. Dalam masalah ini, bahwa tindakan yang terbaik adalah menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya kepada kebijakan para hakim kaum muslimin. Biarlah mereka menentukan sesuai dengan kemampuan kaum muslimin yang seragam dan sesuai dengan adat istiadat di mana mereka tinggal. Jadi di beberapa negara Islam biasanya ada peraturan pemerintah. Kalau suami wajib memberikan nafkah minimal sekian misalnya kepada istrinya, gitu kan? Atau dia tentukan wajib memberikan nafkah, makan, minum, pakaian untuk cukup sebulan misalnya. Maka itu bisa peraturan pemerintah, atau kalau tidak ada kayak kita Indonesia tidak ditentukan itu, maka setiap suami harus lebih bijaksana. Makin baik nafkah yang dia berikan, maka makin besar pahala tentunya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk jihad di jalan Allah, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kau berikan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan kepada keluargamu, yang terakhir lebih banyak pahalanya atau lebih besar pahalanya. Maka tidak akan langgeng rumah tangga tanpa royal dalam nafkah, tidak akan langgeng persahabatan tanpa royal dalam pemberian, dan tidak akan langgeng bisnis kecuali dengan royal dengan partner bisnisnya. Maka sedekah ini adalah bagian daripada kehidupan seorang muslim, apalagi bagi orang-orang yang diwajibkan. Tidak usah lihat istri, tapi lihat kewajiban yang Allah bebankan itu, ya. Jadi kita memberikan dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makin besar maka makin baik tentunya. Tentu yang bijak adalah sebagian ulama memberikan gambaran ini yang saya lakukan juga. Seorang suami duduk dengan istri, kemudian dia menulis rincian. Kira-kira kebutuhan rumah ini bagaimana? Diskusikan baik-baik. Oh, butuh sampo sekian banyak, butuh sabun begini, minyak goreng begini, beras begini, segala macam. Tulis semua rinciannya. Sekian kebutuhan. Jadi seorang suami pun tahu dia harus cari nafkah atau gaji tiap bulan berapa. Data kebutuhan rumahnya karena anaknya 5 misalnya, dengan istrinya butuh minimal 5 juta misalnya, maka dia usahakan cari kerjaan lebih daripada itu, karena sudah jadi kewajiban dia. Sambil dia bertawakal kepada Allah SWT, dia bekerja, dia bertawakal kepada Allah.
Kalau dia hanya punya istri saja, belum ada anak-anak segala macam, kebutuhan hanya mereka berdua. Maka mungkin beda kebutuhan berasnya, kebutuhan minyak goreng, kebutuhan air, segala macamnya. Ini sangat bijaksana. Dan yakin teman-teman sekalian, walaupun kita tidak punya pendapatan, kalau kita niatkan ikhlas menjalankan kewajiban ini, Allah akan bukakan pintu rezeki insyaAllah. Ya, Allah akan berikan itu. Dan ini kewajiban suami dan tidak ada kelebihan, tidak ada kewajiban lebih daripada ini. Jadi kalau hanya keinginan-keinginan tambahan dari istri itu bukan kewajiban tapi sunnah. Tapi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampunya ini adalah kewajiban. Poin D-nya, penghentian pemberian nafkah. Kapan kita bisa berhentikan nafkah itu? Nafkah dihentikan karena alasan-alasan di bawah ini. Yang pertama, nafkah terhadap seorang istri dihentikan jika ia membangkang atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya. Sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya dari sisi biologis, maka nafkahnya secara otomatis dihentikan. Masuk dalamnya, pergi tinggalkan rumah tanpa izin sehingga suaminya repot mencarinya, atau suaminya tidak suka dengan sesuatu lalu terus diulang-ulangi, misal pertanyaan tertentu yang suami tidak suka atau apalah sikap-sikap yang suami tidak suka. Tapi kadang-kadang ada perempuan subhanallah dikuasai syaitan, dia tahu suami tidak suka, terus dirongrong dengan pertanyaan yang sama. Karena dia pikir dengan cara seperti itu suami jadi marah. Jadi kalau marah mungkin bisa terungkap apa nih rahasia-rahasianya. Karena ini semua tidak boleh dalam Islam. Kalau kita tidak tahu apa-apa, diam saja, nggak perlu. Untuk apa kita mencari tahu yang kita tidak tahu, gitu kan? Yang kelihatan depan mata benar kita dukung, salah kita ingatkan, selesai. Sederhana begitu saja kehidupan. Jangan korek-korek hal yang tidak perlu. Akhirnya nanti banyak aib orang kita jadi tahu, jadi masalah buat kita. Enggak perlu. Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan kita apa yang kelihatan, dan tugas kita hanya sampai ajal datang. Kau usah korek-korek apa yang dirahasiakan oleh pasangan segala macam. Bukan urusan kita itu. Bukan urusan kita. Kita jalani saja. Sebagai suami jalani tugas karena Allah, sebagai istri jalani tugas karena Allah. Selesai. Apa yang kita lihat benar kita dukung, yang kita lihat salah kita ingatkan. Udah. Dia membangkang, dia tidak mau jalankan tugas, dia jahat kalau dia suami misalnya, kalau tadi istri membangkang, maka ingatkan, tidak mau ya sudah berpisah, selesai. Gitu. Sederhana begitu saja jalannya, supaya sisa umur kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi ini istri kalau sudah bangkang atau nusyul, terutama tidak mau layani suami, suka melakukan hal-hal yang dibenci, maka nafkahnya boleh diberhentikan. Dan suami tidak dosa di sini. Ya, tidak dosa, apalagi dia hanya niat ingin mendidik, itu sangat bagus. Ya. Karena sebagian wanita, subhanallah, kalau dia dinasihati dengan lisan dia sadar. Ada yang tidak, memang harus terjadi sikap. Nanti kalau sudah terjadi hajar, diboikot biologisnya, diboikot uangnya, baru sadar. Ya, sayang sekali, kenapa harus tunggu seperti itu? Tapi ada orang begitu, subhanallah. Bahkan pernah terjadi pada ummahatil mu'minin. Mereka minta dinaikkan nafkah, Nabi ingatkan mereka, minta dinaikkan nafkah. Ini ketentuan dari Allah. Maka Nabi boikot mereka sebulan sebagai pelajaran. Setelah itu dikasih pilihan. Mau tinggal bersama Nabi tapi dengan nafkah yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan, dan kalian dapat pahala, dapat surga, atau pisah. Pisah babi pun minta apa dikasih. Untungnya pada saat itu semua ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna terima Nabi SAW dan mengatakan kami ridho kepada Allah dan Rasulnya. Menyesal dengan perbuatan itu. Ada wanita tidak, jahil. Ya, begitu dikasih bilang begini, sudah cerai aja, dengan harapan dia dengar teman-temannya bicara. Mungkin temannya bilang, ada itu temanku janda nikah sama laki-laki kaya, dikasih tiap bulan 50 juta. Mungkin istri suami cuma kasih 5 juta. Dia mengkhayal bisa dapat begitu. Perempuan itu paling gampang terpengaruh. Dengar temannya ngomong gini, oh iya mungkin bisa, padahal belum tentu. Mungkin itu jodohnya orang itu, belum tentu Anda seperti itu. Ini banyak terjadi. Setelah cerai, cari-cari suami nggak ada dapat. Bahkan mungkin Allah kasih lebih buruk dari suaminya yang awal. Sebagai cobaan. Banyak bersyukur teman-teman sekalian. Ini bahaya sekali. Lalui dunia ini seperti seorang musafir. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti musafir. Musafir itu pergi pulang, selesai hajatnya pulang. Begitu di dunia.
Tugas kita jalankan kewajiban, mati sudah masuk surga. Selesai gitu loh. Jangan repot-repot ini. Rumit, urus segala macam hal. Mau dicampuri, mau segala macam. Atau seorang yang lewat saja. Kata Nabi SAW, mali wad dunia, ada apa aku dengan dunia ini? Diulangi lagi, mali wad dunia, ada apa aku dengan dunia ini? Lalu beliau memberikan perumpamaan. Perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang penat, capek. Mampir di bawah sebuah pohon, habis hilang capeknya, pulang. Pergi, tinggalkan. Begitu dunia. Jangan terlalu jadikan sebagai beban besar. Mau jalan-jalan, tidak mau ya sudah, gitu. Dalam persahabatan, dalam rumah tangga, yang jadi penengah kita hukum Allah Subhanahu wa taala. Mau patuh silakan, tidak mau ya usah. Kan gitu. Simple saja gitu. Ya, saya terapkan begitu saja dalam rumah tangga. Mau jalan hukum Allah silakan. Tidak mau ya sudah, jangan dipaksa. Karena nggak akan bisa ketemu kalau kita mau pakai hukum manusia, nggak akan bisa ketemu. Hukum Allah Subhanahu wa taala pasti akan bisa ketemu karena Allah lebih tahu masalah itu. Jadi ini yang pertama, orang yang layak diberhentikan nafkah adalah istri yang membangkang. Yang kedua, nafkah terhadap wanita yang ditalak dengan talak raj'i dihentikan jika masa iddahnya telah habis. Karena setelah habis masa iddahnya maka ia menjadi orang lain bagi suaminya. Jadi istri yang dikatakan oleh suaminya, saya ceraikan kamu. Naudzubillah, kalimat ini keluar. Mulai pengucapan itu kalau dia haid, dia punya masa haid, maka 3 kali masa suci. Kalau dia tidak haid lagi, manufos misalnya, atau belum ya haid terus dinikahi lalu diceraikan, maka masa iddahnya 3 bulan. Selama masa iddah suaminya wajib berikan nafkah. Bulan keempat sudah selesai, udah nggak ada lagi nafkah, gitu ya. Sudah berhenti di sini. Dan ini juga sudah pernah saya sebutkan teman-teman sekalian ya. Ada beberapa orang yang dibolehkan untuk menyebutkan kebaikannya kepada orang lain. Selain daripada mereka tidak boleh. Karena menyebutkan kebaikan pada orang namanya menan, dosa besar. Tapi ada orang tidak masuk dalam menan. Yang pertama orang tua pada anak. Orang tua kita wajar dia bilang, kamu nak sudah ayah ibu biayai, kenapa enggak begini, kenapa enggak sholat, kenapa enggak puasa, wajar. Karena dia mau hasil. Anaknya dibiayai untuk jadi orang baik. Kalau tidak baik ya dia tegur. Ini enggak masuk dalam menan. Yang kedua suami pada istri. Wajar suami bilang, kan sudah saya kasih nafkah, kenapa kok habis? Kamu belanja kemana? Wajar, uangnya orang. Nggak boleh istri-istri tersinggung kalau ditanya. Oh ini suami saya perhitungan. Mungkin bukan perhitungan. Dia lagi bertanya masalah itu. Dan yang ketiga pemerintah pada masyarakatnya. Jadi kalau pemerintah misalnya bangun jalan, lalu dia bilang, ini saudaraku semuanya sudah saya bangunkan, masyarakat Indonesia jembatan, jalan, apalah ya. Dan ini tolong dijaga baik-baik. Dia minta amanah supaya dijaga, gitu kan. Maka itu batasan yang dibolehkan. Selain daripada ini tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan. Kita pernah bantu orang, apa segala macam, gak usah disebut. Yang ketiga, nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya. Tapi jika ia menyusui anaknya maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan cara baik. Ya, jadi kalau diceraikan, ada kan kita bahas itu hari di bab tolak ya kalau nggak salah. Sudah pernah kita bahas bab tolak ya. Cerai sudah kemarin kan yang masa iddah segala macam itu ya. Ya. Jadi ada orang dicerai sama suaminya. Pada saat dia cerai, kalau dia masih haid berarti 3 kali masa suci gitu kan. Tapi bisa berpindah dari 3 kali masa suci atau sekitar 2,5 bulan, pindah menjadi 9 bulan. Kapan itu? Kalau dia ketahuan ternyata di masa iddah hamil. Nah ini semua tetap masa diberikan nafkah ya sampai dia melahirkan. Kalau dia bisa melahirkan ada asinya dia menyusui diberikan juga upah. Dan ini upah Allah bilang di sini musyawarahkan dengan cara yang baik. Si istri nggak boleh mentang-mentang suaminya kaya, saya nggak mau kecuali kau kasih nafkah saya 15 juta. Baru ceraikan saya. Nggak ada haknya ini. Kezaliman. Seperti premanisme dalam rumah tangga. Nggak boleh. Harus begini, harus begitu.
Ini banyak istri begini, kalau ditolak sama suaminya nggak berharap kembali, karena jadi beban, gitu kan? Ini kan jadi beban buat dia. Ini ngapain tuntut-tuntut seperti ini? Ya, subhanallah, istri yang saya lihat makin bertahan dalam rumah tangga justru istri yang menghormati keputusan suami dan juga ridho dengan apa yang Allah berikan. Dikasih, alhamdulillah, terima kasih ya, gini-gini. Ya, suami malah berpikir apalagi yang saya mau kasih, apalagi saya mau kasih. Dan teman-teman sini yang sudah berumah tangga tahu itu. Misal kita pulang terima gaji akhir bulan, kemudian kita pulang ke rumah kasih istri ini ya. Lalu dia dengan gembira, wajah gembira menyambutnya, terima kasih ya, makasih sudah berkorban buat saya sama anak-anak. Kita tambah semangat untuk memberikan nafkah kan gitu. Tapi kalau dikasih kita gajinya memang cuma 3 juta dan itu sudah luar biasa. Dari pagi sampai malam kita bekerja. Itulah hasil kita, tidak ada lebih daripada itu. Lalu kita kasih, mukanya cemberut. Cuma ini, saya juga bisa dapat kalau saya kerja sendiri. Ahli neraka. Gimana cara? Suami sudah setengah mati, banting tulang, mukanya dihormati. Ya, dan itu juga Allah tidak berkahi, uangnya betul-betul tidak cukup seperti lisannya nanti. Ya, ini harus hati-hati semua. Rumah tangga ini ajang ibadah, nggak boleh sembarangan. Kejar surga wahai para muslim dari suamimu, dan wahai suami kejarlah surga dari istrimu. Maksimalkan, ini luar biasa. Ini jalan tol menuju ke surga. Pasangan kita buat baik sama mereka, ikhlas, maka masuk surga. Gitu kan? Kita berinfak terbaik untuk keluarga. Kita juga punya kewajiban yang Allah akan hisab adalah rumah tangga. Ya. Wahai para muslimah, ingat hadis Nabi SAW. Nabi ingatkan karena nafkah diberhentikan dari mereka nih kalau ada masalah. Kata Nabi SAW, awal yang dihisab dari seorang wanita adalah 2, sholatnya dan muamalahnya sama suaminya. Ini hati-hati sekali. Yang keempat, nafkah terhadap orang tua diberhentikan jika ia kaya atau anak yang menafkahinya jatuh miskin sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Kalau orang tua kita miskin, kita wajib nafkahi. Tapi kalau orang tua mampu, tidak ada wajib nafkah. Tapi kita boleh bersedekah. Boleh enggak ibu-ibu sama ayah saya orang kaya tapi saya gantikan mobilnya, atau saya belikan mobil, atau saya belikan rumah lebih besar? Boleh, itu sedekah yang paling afdal. Tapi tidak masuk dalam kewajiban nafkah, itu cuma sunnah saja. Yang wajib itu adalah kembali ke istilah nafkah tadi, makanan, minuman, pakaian, ya, tempat tinggal semampu kita kalau mereka miskin. Walau orang tua, kalau istri itu tergantung, kaya miskin tetap wajib kita kasih, kecuali kalau dia kaya dan istri mengatakan udah untuk nafkah saya nggak usah dikasih, alhamdulillah Allah sudah cukupkan buat saya. Dia ingin bersedekah pada suaminya supaya nggak usah kasih nafkah bulanan. Istri lain misalnya dikasih 5 juta, kalau dia poligami, yang ini nggak usah deh, saya nggak usah terima. Maka itu sedekah yang baik juga dari dia. Atau di sini dikatakan anak jatuh miskin. Tadinya dia kaya raya, kemudian dia biaya orang tuanya, ternyata tiba-tiba usahanya bangkrut, tidak ada lagi kemampuan. Dia bahkan kalau mau beli makan cuma untuk dia sendiri. Maka di sini nggak ada kewajiban menafkahi orang tuanya. Yang kelima, nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah balik, dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Ya. Tetapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah balik jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkahnya masih tetap menjadi tanggungan orang tuanya atau bapaknya. Artinya wajib ya. Tapi kalau dia tidak sakit, tidak gila, ya, sudah begitu balik, kita anak laki-laki harus tahu orang tua kita sudah tidak punya kewajiban. Jangan kena kuliah tuntut, ayah belikan saya motor, saya kan anak. Ini durhakanya double ini. Sudah durhaka dengan kata-katanya, juga menuntut hal yang bukan haknya. Gak ada haknya orang tua belikan kita motor. Ingat definisi nafkah: makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Sebagian ulama masukkan sedikit transportasi semampu orang yang wajib memberikan nafkah. Itu saja. Jadi kalau ayah sudah siapin makan di rumah, kita bisa makan hari itu, udah gugur kewajiban beliau. Jadi nggak ada kewajiban yang siapin kendaraan, siapin ini, siapin itu, nggak ada kewajiban. Ya, kayak ini harus difahami. Kalau kita minta dengan orang tua, minta dengan santun, dengan ramah, dengan sopan. Tinggalkan semua teman-teman yang buruk itu, teman-teman yang suka durhaka sama orang tuanya.
minta ini harus nuntut, kalau enggak mencuri di rumah. Wa na'udzubillah. Mencuri rumah orang aja dosa besar, apalagi mencuri rumah orang tua. Ya. Ini nggak boleh. Dianggap nggak apa-apa kan harta orang tua saya, nggak bisa. Justru itu lebih besar dosanya. Kita kalau berkata kasar sama orang dosa, berkata kasar sama orang tua lebih dosa lagi, lebih besar lagi. Ada catatan di sini berhubungan dengan masalah nafkah ini. Seorang muslim wajib menjaga silaturahim dengan para kerabatnya, baik dari jalur bapaknya ataupun dari jalur ibunya. Jika salah seorang dari mereka membutuhkan makanan, pakaian, atau tempat tinggal, maka ia wajib memberinya makan dan rumah jika hartanya berlebih. Di dalam pelaksanaannya, hendaklah ia memulainya dengan kerabatnya yang paling dekat dan seterusnya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadul mu'til ulya wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnak. Hadis ini riwayat An-Nasai nomor 2532, Darul Qutni jilid 3 halaman 44, dan beliau mensahihkannya. Terjemahannya, tangan pemberi itu lebih tinggi atau makna lainnya mulia, dan mulailah dengan orang yang berada dalam tanggunganmu, ibumu, bapakmu, lalu saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu, lalu keluarga yang paling dekat dan seterusnya. Artinya kalau kita Masya Allah, Allah bukain rezeki, kita udah kasih istri sama anak cukup, udah kasih orang tua cukup, kita masih punya berlebihan. Ada saudara kita miskin, ada paman kita miskin, bantu mereka. Bantu mereka, kasih. Itu semua masuk dalam nafkah. Kalau kita mampu dan mereka sulit, ya terutama orang-orang punya hubungan kekerabatan yang sangat dekat, yaitu jalur langsung ke atas yang ayah dan kakek, tapi ke samping mereka. Karena ini kan jalur atas wajib, ayah dan pak kakek ya. Jalur langsung ke bawah, anak dan cucu juga wajib. Tapi semua ke sampingnya ini itu akan menjadi wajib kalau mereka susah dan kita mampu. Seperti saudara-saudaranya kakek sama nenek, saudara-saudaranya ayah dan ibu ya. Saudara-saudara kita ke samping, anak-anak mereka, ponakan ya. Semua ini menjadi kewajiban. Bahkan mereka juga termasuk bagian daripada ahli waris ya. Nanti kita bahas di bab warisan insyaallah ke depannya tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Ada di antara mereka yang tidak dapat, tapi umumnya mereka mendapatkan warisan itu. Ini catatan, jadi kerabat yang tidak mampu pun kita punya kewajiban membantunya bila kita mampu ya. Kemudian catatan yang selanjutnya, jika pemilik hewan menolak memberi makanan kepada hewannya, hendaklah hewannya dijual atau disembelih supaya tidak tersiksa karena kelaparan. Karena menyiksa binatang itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi, hadis Bukhari yang sudah kita jelaskan, dakhalatin naran imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ard. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ditahannya hingga mati kelaparan. Ia tidak memberinya makan dan tidak pula melepaskannya sehingga ia dapat memakan serangga tanah. Ini bahasan tentang masalah nafkah. Sekarang kita masuk materi ke-9, hadanah. Hadanah artinya pengasuhan anak. Poin A-nya, pengertian hadanah. Hadanah adalah melindungi serta memelihara anak yang masih kecil hingga balik. Dan poin B-nya, hukum hadanah sendiri, mengurus anak-anak yang masih kecil. Hadanah wajib diberikan kepada anak-anak yang masih kecil untuk memelihara pertumbuhan fisik, akal, serta agama mereka. Perhatikan garis bawah 3 poin ini ya. Jadi fisiknya berarti dikasih makan dan minum, pakaian, akalnya berarti pendidikannya, dan agama. Jadi dididik agama supaya mereka tahu mana halal mana haram. Ini semua kewajiban orang tua. Poin C-nya, atas siapakah hadanah diwajibkan? Hadanah terhadap anak-anak yang masih kecil wajib dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka hadanah terhadap mereka wajib dilakukan oleh kerabatnya yang paling dekat.
lalu kerabat yang berikutnya dan seterusnya. Jika kerabatnya tidak ada sama sekali, maka hadanah terhadap mereka wajib dilakukan oleh pemerintah atau salah seorang dari kaum muslimin. Jadi ini kalau anak-anak masih kecil di bawah umur ya, anak laki-laki belum balik, anak perempuan belum menikah, maka diberikanlah nafkah, terutama masih kecil ya, masih belum bisa bekerja segala macam. Poin D-nya, siapakah yang lebih utama untuk melakukan hadanah? Jika terjadi perpisahan atau perceraian di antara suami istri karena talak atau meninggal dunia, maka orang yang paling berhak melakukan hadanah adalah terhadap anak yang masih kecil adalah ibunya. Jika belum menikah lagi. Jadi kalau cerai suami istri, maka yang paling berhak ambil hak asuh anak siapa? Istri. Ya. Selama dia belum menikah. Kalau dia nikah lagi sama laki-laki lain, pindah hak asuh anak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seorang wanita yang mengadu kepada beliau mengenai anaknya yang masih kecil yang diambil darinya. Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kamu lebih berhak terhadap anakmu atau atas anakmu selama kau belum menikah lagi. Hadis riwayat Ahmad nomor 6668 dan Abu Daud nomor 2276. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim di jilid 2 halaman 225. Tentu di sini teman-teman sekalian ada juga riwayat-riwayat lain yang menjelaskan ya. Yang dimaksud juga masa kecil hadanah ini di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun. Kalau sudah sampai 7 tahun, maka anak itu bisa diberikan hak khiyar namanya, pilih. Mau tinggal sama ibunya atau tinggal sama ayahnya. Yang mana dia pilih dikasih anak itu punya hak. Karena Nabi SAW pernah memberikan pilihan kepada anak begitu. Pilihlah salah satu dari kedua orang tuamu yang berpisah ini, maka si anak itu memilih tangan ibunya, pergilah sama ibunya. Itu juga ada yang ikut sama ayahnya, dibiarkan ikut sama ayahnya. Jika ibunya tidak ada, maka yang paling berhak mengasuhnya adalah nenek dari jalur ibunya. Karena nenek dari jalur ibunya adalah bagaikan ibunya sendiri bagi anak tersebut. Jika nenek dari jalur ibunya tidak ada, maka yang paling berhak mengasuhnya adalah bibinya dari jalur ibunya. Karena bibi dari jalur ibunya adalah bagaikan ibunya sendiri bagi anak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi dari jalur ibu kedudukannya seperti ibu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 4251 dan juga Imam Muslim meriwayatkannya. Jika bibi dari jalur ibunya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya adalah nenek dari jalur bapaknya. Jadi begitu ayah meninggal, maka pindah asuh kepada istrinya saja. Ya. Kalau meninggal suami istri, maka anak-anak ini siapa yang bina adalah nenek dari jalur ibunya. Tidak ada saudari ibunya, tante dari ibunya. Kalau sudah tidak ada, baru pindah ke nenek bapak dari jalur bapak. Ya. Dikatakan jika bibi dari jalur ibunya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya adalah nenek dari jalur bapaknya. Jika nenek dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya adalah saudara perempuan bapaknya, baru pindah ke tante bapak atau dari jalur bapak. Jika saudara perempuan bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya adalah bibi dari jalur bapaknya. Jika bibi dari jalur bapaknya tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya adalah anak perempuan dari saudara laki-lakinya. Ya. Atau di sini bisa dikatakan kalau anak ialah anak perempuan dari saudara laki-laki, berarti keponakan ya. Jika semua orang yang telah disebutkan itu tidak ada, maka yang berhak mengasuhnya adalah kembali lagi kepada bapaknya, kakeknya, saudaranya, anak laki-laki saudaranya, pamannya dari jalur bapaknya, kemudian kerabat yang paling dekat serta kerabat berikutnya sesuai dengan urutan kekerabatan. Di dalam melakukan hadanah, saudara kandung dari anak yang diasuh harus lebih didahulukan daripada saudara sebapak, dan saudara perempuan sekandung harus didahulukan daripada saudara perempuan sebapak. Ya. Jadi kalau ada saudara ayah dan ibu, seayah dan seibu, maka ini lebih berhak untuk dinafkahi atau dididik daripada kalau ada pilihan misalnya ada dua orang, yang satu saudara kandung, ya, ibu sama ayah, yang satu saudara sebapak saja. Misalnya kalau laki-laki poligami, saudara sebapak ini dinomorduakan, jadi sekandung yang didahulukan.
Poin selanjutnya, poin E-nya, kapan hak hadana itu gugur? Tujuan disyariatkannya hadana adalah untuk menjaga dan melindungi kehidupan si anak, baik secara fisik, akal, dan agamanya. Karena hal itu, atau karena itu hak tersebut gugur dari siapa saja yang tidak sanggup mewujudkan tujuan-tujuan yang dimaksud, menjaga fisiknya, menjaga akalnya dan agamanya. Jika hak hadana akan gugur dari ibu jika telah menikah dengan seorang atau dengan orang selain kerabat dari anak kecil yang diasuhnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, kamu lebih berhak atas anakmu selama kau belum menikah lagi. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 6668, Abu Daud 2276. Hal itu karena pernikahan ibunya dengan orang yang bukan kerabatnya akan menyebabkan ibunya tidak dapat lagi mengasuh anaknya serta tidak dapat lagi melindunginya atau tidak dapat melindunginya lagi dengan baik. Hak hadana juga gugur dari para wanita yang berhak melakukan hadana terhadap anak jika terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gila atau akalnya kurang sempurna, maka anaknya bisa pindah ke ayahnya walaupun masih di bawah 7 tahun. Yang kedua, menderita penyakit yang menular seperti penyakit lepra atau kusta misalnya. Wanaudzubillah. Yang ketiga, masih kecil atau belum balik serta belum dewasa. Maksudnya si ibu. Misalnya naudzubillah ada perempuan nikah sama laki-laki tapi perempuan ini masih baru balik. Mungkin masih baru 15 tahun, 16 tahun, masih belum faham kehidupan. Cerai sama suami. Kalau dikasih anaknya dia nggak faham ngurusin. Maka bisa dia rusak akhlaknya si anak tadi. Yang keempat, tidak dapat melindungi anak tersebut sehingga tidak dapat menjaga fisik, akal, dan agama. Dia tidak punya sumber pendapatan, dia tidak punya rumah, dia tidak punya apa-apa. Kemudian dia maksa mau ambil anaknya. Bagaimana caranya dia hidupkan anak ini? Anak ini amanah, bukan untuk direbut-perebutkan. Tapi bagaimana mendidiknya dan menjaga tadi 3 hal, fisiknya, akalnya, dan agamanya. Yang kelima, gugur hak asuh dari orang tua yang kafir karena dikhawatirkan akan merusak agama dan akidah anak tersebut. Ibunya kafir, murtad, atau ayahnya. Poin F-nya, masa hadana. Batas waktu hadana adalah anak laki-laki hingga balik, sedangkan anak perempuan hingga menikah dan telah digauli oleh suaminya. Maksudnya kalau ada anak perempuan kita nikahkan, begitu dinikahkan kan berarti sebenarnya sudah masuk dalam tahap akan gugur kewajiban ayah memberikan nafkah. Tapi dengan syarat, memang dia sudah digauli oleh suaminya. Selama suaminya belum menggaulinya, apalagi kalau sampai menceraikan, baru masuk malam pertama, entah cekcok apa, cerai. Belum digauli, maka tetap kembali kewajiban nafkah kepada ayah. Jika seorang istri berpisah dari suaminya dan ibunya yang mengasuh anaknya atau wanita lainnya, maka jangka waktu hadana bagi pihak wanita adalah hingga usia anak diasuh mencapai usia 7 tahun. Dan setelah itu hak hadana berpindah ke pihak laki-laki, karena pihak laki-laki lebih utama melakukannya setelah usia anak kecil yang dihadanakan mencapai usia 7 tahun dari pihak laki-laki atau pihak wanita. Jadi di atas 7 tahun itu berarti anak laki-laki sudah atau anak-anak sudah mulai lebih dewasa. Dia butuh mengikuti figuritas ayahnya. Maka dipindahkan kepada si ayah. Jika anak laki-laki yang dihadhanah telah balik, maka ia disuruh memilih apakah akan ikut ibunya atau ikut bapaknya. Siapapun yang dipilihnya, maka dialah yang lebih berhak mengasuhnya. Jika anak tersebut tidak memilih ikut siapapun dari keduanya atau keduanya memperebutkannya, maka dilakukan undian untuk menentukan kepada siapakah anak itu harus ikut di antara keduanya. Itu tuh kalau terjadi percekcokan segala macam ya. Kalau selama tidak cerai maka wajib asuh pendidikan ini adalah suami istri. Tapi kalau bercerai maka di bawah 7 tahun ibunya, 7 tahun ke atas ayahnya. Kan kalau sudah balik dianjurkan oleh para ulama untuk dikasih pilihan. Pilih ikut ayah atau ibunya. Sebagian ulama juga mengatakan di 7 tahun itu sudah boleh disuruh pilih.
Poin G-nya, nafkah anak yang dihadana dan upah bagi wanita yang mengasuhnya. Bapak dari anak yang dihadana wajib menafkahi anaknya serta membayar upah wanita yang mengasuhnya sesuai dengan kesanggupannya. Karena kedudukan wanita yang mengasuh seperti wanita yang menyusui, dan wanita yang menyusui seperti anak, ya, saat menyusui seorang anak berhak mendapatkan upah penyusuan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi dalam surah At-Talaq ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kecuali jika wanita yang mengasuh anak tersebut melakukannya dengan sukarela, maka tidak diwajibkan memberinya upah. Besarnya nafkah yang dianggarkan untuk anak tersebut serta upah bagi wanita yang mengasuhnya harus disesuaikan dengan kelapangan rezeki dan kemiskinan pihak yang menyuruhnya supaya mengasuh anaknya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi maksudnya nilainya itu tergantung daripada kadar kemampuan. Tadi saya bilang salah satu hal yang bijak adalah duduk, tulis kebutuhan itu. Kebutuhannya apa saja, lalu kemudian kita berikan. Ingat, di sini sebagai mantan istri atau ibu anak-anak ini tidak boleh sekali lagi menunggangi keadaan si suami. Dia bisa saja menulis harga susu yang tadinya cuma 10.000 jadi 15.000. Ini mumpung ini mau dikasih nafkah, jadi tumpuk-tumpukin harta banyak. Ini kezaliman antara dia sama Allah SWT, dia akan dihisab tentunya. Yang ke-11, bolak-baliknya anak yang dihadana bersama bapak atau ibunya. Jika anak yang dihadana atau asuh telah berusia 7 tahun dan telah disuruh memilih antara ikut ibunya atau bapaknya, jika ia memilih ikut ibunya, hendaklah ia berada di rumah ibunya pada malam hari serta di rumah bapaknya pada siang hari. Sedang jika ia memilih ikut bapaknya, maka ia berada di rumah bapaknya pada siang hari dan malam hari. Karena keberadaan anak tersebut di rumah bapaknya pada siang hari akan lebih terjamin keselamatannya, karena bapak lebih mampu membina dan mengajarinya, yang semuanya itu jarang sekali mampu dilakukan oleh ibunya. Begitu juga jika anak itu memilih ikut bapaknya, maka ia tidak dilarang pergi ke rumah ibunya kapan saja, karena menjalin silaturahim itu wajib hukumnya dan berbuat durhaka itu adalah haram hukumnya. Nah, tentu kita harapkan tidak ada terjadi perceraian. Ini semua syariat sudah datang kalau terjadi seperti apa. Maka kalaupun bercerai dan ada salah satu dari kedua orang tua dijatuhkan hak asuh oleh hakim kepadanya, maka dia tidak boleh larang anaknya bertemu dengan mantan pasangan dia. Misalnya hak asuh jatuh di tangan ayah, ya biarkan anak-anak ketemu ibunya. Jatuh hak asuh di tangan ibu, tidak boleh biarkan ketemu ayahnya. Karena masalah kita sama pasangan adalah masalah kita pribadi, nggak ada hubungannya sama anak. Jangan sampai anak-anak sudah tidak lihat orang tuanya sama-sama, tambah lagi ya dijarakkan atau dijauhkan dari kedua orang atau salah satu orang tuanya. Poin I-nya, bepergian dengan anak yang dihadana. Jika salah seorang dari pasangan suami istri itu akan bepergian dan akan pulang lagi ke daerahnya, maka anak yang diasuhnya itu diperbolehkan berada di rumah siapa saja di antara keduanya yang tidak bepergian. Jika salah satu dari keduanya hendak bepergian ke daerah lain dan berniat tidak kembali lagi ke daerahnya, maka kemaslahatan anak tersebut harus diperhatikan. Apakah kemaslahatannya berada di pihak yang tidak bepergian atau yang berada di pihak yang bepergian. Jika kesepakatan mengenai kemaslahatan anak tersebut telah tercapai, maka anak tersebut berada bersama salah satu dari suami istri yang dapat mewujudkan kemaslahatannya, karena kemaslahatan anak merupakan tujuan utama dari hadana yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini kalau bepergian, kalau mau tinggalin kota yang misalnya dua-dua suami istri tinggal di Jakarta lalu cerai, maka di bawah 7 tahun ke ibunya, di atas 7 tahun pindah ke ayahnya, atau bisa dikasih pilihan mau ikut ayah atau ibu. Itu pun dia punya hak untuk bolak-balik. Kalau Syekh Abu Bakar rahimahullah menitik beratkan, kalaupun dia di bawah asuhan ibunya, maka atau dia bolak-balik, maka di sini dia nginap sama ibunya malam hari, kalau dia tinggal di rumah ibunya, dan siang hari sama bapaknya. Tapi kalau dia menjadi hak asuh bapak, maka di sini siang dan malam sama ayahnya. Dia hanya mengunjungi ibunya kapan dia mau, gitu kan? Seperti itulah. Maka ini juga harus dilihat. Tapi kalau ada pasangan suami istri mau pindah kota, sama-sama di Jakarta lalu pindah, yang satu pindah ke Surabaya, yang satu pindah ke Bandung, satu pindah kemana gitu. Maka di sini dilihat maslahatnya anak ini. Ikut sama siapa yang paling tepat? Ikut ke Surabaya lebih aman kah? Atau ikut ke Bandung lebih aman? Seperti itulah. Ya. Ini semua menandakan syariat sangat memperhatikan masalah anak ini. Yang terakhir teman-teman dalam masalah hawana adalah poin J-nya, anak yang dihawanahkan adalah amanah. Wanita yang mengasuh wajib mengetahui bahwa anak kecil yang diasuhnya itu merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Jika ia merasa tidak mampu melakukan pemeliharaan dan perlindungan yang memadai atau pengasuhan yang sempurna, maka ia wajib menyerahkan amanah itu kepada pihak yang sanggup mengasuh dan melindunginya. Selain itu, tidaklah sepatutnya tujuan utama dari mengasuh anak tersebut adalah upah yang diterimanya, sehingga ia menahan anak tersebut supaya berada dalam asuhannya dengan tujuan agar mendapatkan upah. Tadi saya bilang itu ya. Ada sebagian istri begitu, sengaja minta hak asuh anak bukan untuk urus anaknya, tapi dia tahu kalau anak ini di bawah naungan dia, ayahnya harus bayar, ya. Maka dia tunggangi itu. Dia tunggangi keadaan tersebut. Ini tidak boleh, tidak layak, malah bisa berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi di sini diserahkan kepada yang paling berhak, ayah atau ibu. Siapa yang paling berhak? Kalau ayahnya sangat sibuk, dia serahkan kepada ibunya. Ibunya sibuk, maka dia serahkan kepada ayahnya. Gitu. Dari uraian di atas, maka diwajibkan atas wali anak yang diasuhkan, sebagaimana diwajibkan juga atas para hakim supaya selalu memperhatikan kemaslahatan sebuah hadana bagi anak yang bersangkutan dalam masalah kesehatan fisik, akal dan agamanya tanpa berpaling kepada hal-hal yang lain. Karena melindungi anak yang bersangkutan merupakan tujuan utama dari hadana yang dikehendaki oleh pembuat syariat. Ya. Di sini juga ada perlu kita garis bawahi di paragraf sebelumnya ada kalimat di situ, wanita yang mengasuh wajib mengetahui bahwa anak kecil yang diasuhnya itu merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Jika ia merasa tidak mampu melakukan pemeliharaan dan lindungan yang memadai atau pengasuhan yang sempurna, maka ia wajib menyerahkan amanah itu kepada pihak yang sanggup mengasuh dan melindunginya. Selain itu tidak sepatutnya tujuan utama dari mengasuh anak. Baik, sampai di sini, sampai kalimat tadi, ia wajib menyerahkan amanah itu kepada pihak yang sanggup mengasuh dan melindunginya. Karena ada juga ibu-ibu yang dia cerai sama suaminya hanya karena egonya, dia suruh hak asuh pada dia. Tapi di rumah nggak pernah disentuh sama sekali anak itu. Nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah diajak main, nggak pernah diurus. Semuanya yang urus adalah pembantu rumah. Ya, sehingga anak tumbuh tidak kenal sama sekali ibunya. Ibunya keluar dari pagi, kerja, pulang malam. Pulang pergi dari rumah, anak-anak belum bangun atau sudah pergi sekolah. Pulang maka anak-anak sudah tidur, maka nggak ada waktu. Ini membekalikan kewajiban. Ya. Maka ini juga harus diperhatikan dalam hubungannya masalah hawana. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita. Silakan ada pertanyaan di poin-poin ini, masalah nafkah dan juga masalah hadana. Baik, mungkin sampai sini saja insyaallah, karena tadi kita juga mulai sekitar 1:30 sambil persiapan turun lift dan ke masjid insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.